Wah, itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus. Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Pidatonya Bu Mega juga sempat disinggung sikap penguasa seperti sikap Orde Baru. Wah, itu saya kalau menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru plus. Maksudnya gimana? Ya, kalau Pak Harto masih baik-baik saja, cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini nih. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya itu nggak seperti itu dulu. Dulu itu kalau pemilu, ya PDI Perjuangan 77 dapat 11 kursi gitu aja. 82 dinaikkan, dapat 24 kursi. 87 karena Mbak Mega ikut dapat 52 kursi. Atau 54 kursi, lupa saya. Karena Ibu Mega ikut karena orang-orang PNI bergabung semua di situ dan teman-teman semuanya masih sayang terhadap keturunan ataupun keluarga Bung Karno. Ancaman maksudnya mungkin bisa dijelasin lebih konkret, Pak, ancaman-ancaman ini. Ya tanya yang diancam, aku sudah diancam. Kalau saya diancam mau saya buka. Nah, itu aja. Okay. Tadi kan ngomong Neo Orde Baru ya Pak. Neo Orde Baru plus, itu aja. Gimana Pak? Ya, semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika, Pak Harto. Itu digunakan untuk memenangkan paslon tertentu atau? Ya tanya sana, yang itu yang menggunakan hak kekuasaan. Jadi kemarin saya sampaikan ojo adikang adigung adiguno. Tapi ojonya hilang, jadi adikang adikung adiguno. Artinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Berarti kemarin sekretaris TKN Mas Bambang ngomong itu katanya bentuk kegelisahan Ibu Mega. Bukan kegelisahan. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI Perjuangan, PDI sampai PDI Perjuangan hanya kepingin menyejahterakan batinnya ibu aja belum kesampaian. Apanya Pak? Belum bahagianya maksudnya gimana? Ya belum bahagia atau jelas 2014 punya kesempatan dia maju sendiri. Entah kalah atau menang kan punya hak. Berikan ke Pak Joko Widodo. 2019 sama. Berikan kepada Pak Joko Widodo. Perolehannya pun juga hanya 57%. Tidak bisa melebihi karena sudah bekerja 5 tahun. Dan sebenarnya rakyat dalam proses menilai itu sama saja sudah tahu persis. Apalagi sekarang sudah mau menamakan dinasti atau dan sebagainya. Yang paling utama yang saya catat, setelah saya, nanti Pak Prabowo itu loh sebetulnya yang tidak benar. Karena kita itu negara kesatuan Republik Indonesia dengan proses yang namanya pemilihan umum. Nah, kalau sudah ngomong seperti itu, yang namanya penguasa, kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi. Nah itu yang mesti harus dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya tetap, biarpun diajar sampai mutar, ya tetap Ganjar. Sekarang statusnya Pak Jokowi di PDIP itu seperti apa sih Pak? Lah kalau masalah KTA mesti punya apa enggak, saya enggak tahu. Tapi bahwa dia ditugasi oleh partai untuk menjadi presiden, berjuang meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat. Artinya statusnya masih kader? Ya masih kader PDI Perjuangan dong. Dia pernah jadi pengurus DPD. Hanya catatan di SK pun juga tidak masalah bagi saya. Tapi mereka masih PDI Perjuangan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.